Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi masih dengan pembahasan soal-soal CPNS untuk persiapan SKD tahun ini. Oke, kita akan kembali membahas tentang trademark atau identitas nasional dari channel ber-ASN, yakni Trik Mata Dewa. Bagi teman yang belum tahu apa sih Trik Mata Dewa itu digunakan khususnya untuk mengerjakan soal ketidaksamaan rotasi refleksi ya. Bisa di ketidaksamaan, bisa di analogi maupun bisa di serial. Nah, teman-teman, bagi yang masih penasaran lebih dalam lagi membahas tentang Trik Mata Dewa, silakan bisa menonton video dulu tentang konsep dasar dari Trik Mata Dewa maupun latihan soalnya sudah ada di video figural ya, teman bisa ngecek. Nah, kali ini kita akan coba perbarui lagi update soal bagaimana sih fungsi dari trik mata dewa untuk rotasi refleksi. Oke, teman. Kita langsung aja kepada soal pertama ya. Jadi, teman ada 3 langkah dari trik mata dewa yang penting diterapkan. Pertama, buat sumbu yang melewati bagian gambar tertentu. Kenapa kita buat sumbu melewati bagian gambar ini? Karena, teman, biasanya instruksinya adalah dari soal itu manakah gambar yang tidak sama dengan gambar lainnya. Jadi di sini teman-teman harus melihat bahwasanya semua gambar unsur gambarnya sama ya, tidak ada yang berubah. Ini duri ikannya tidak berubah, lingkaran juga tidak berubah. Maksudnya bentuknya nggak berubah gitu ya. Yang berubah hanya kanan kirinya teman itu loh ya. Yang saya maksud begini. Maka teman bisa buat sumbu melewati gambar apapun, tidak ada aturan tertentu ya. Silakan. Paling gampang ini adalah searah dengan kepalanya ikan ini ya. Kita tarik sumbu begini teman, seret. Nah, begini ya. Kemudian teman-teman, kita melihat sumbu ini seperti menghadap ke layar ya. Posisikan badan teman-teman itu dalam kondisi apapun ya, tegap, miring ke kanan, miring ke kiri, bahkan jungkir balik ya. Bahasa Jawanya jungkel ke atas itu tetap menghadap ke layar, teman. Ya, gini lah ya posisinya. Tetap menghadap ke kanan, belok ke kiri, bahkan jungkir itu tetap menghadap ke layar. Sehingga teman-teman, kalau teman-teman ini menghadap ke layar, ini kan menjadi mata kiri yang lingkaran ini ya. Ini mata kanan. Nah, sudah ketemu teman ya untuk konsepnya. Kemudian teman-teman sisakan bagian gambar yang tidak dilewati sumbu. Yang mana? Ya paling gampang lingkaran ini, teman. Kemudian periksa nih orientasi kiri kanannya sisa gambar itu terhadap sumbu atau terhadap mata kita yang sudah kita pastikan tadi ya. Nah, ternyata lingkaran ini di mana, teman? Di kanan dari sumbu atau kita melihat untuk lingkaran ini di kanan mata kita gitu ya. Nah, di kanan tuh. Nah, kanan mata kita tuh di situ ya. Nah, kemudian teman-teman dengan sumbu yang sama loh yo, sumbu nggak boleh diubah. Ya harus menaati janji suci ya, menaati janji konstitusinya ya, nggak boleh diubah. Jangan gini teman, kok saya mau mengubah sumbunya dari ke atas ke bawah begini, dari kepala menjadi ke ekornya. Wah, ini melanggar konstitusi, teman ya. Nggak boleh diubah seenaknya konstitusi dari sumbu ini ya. Maka teman sumbu di opsi A, B, C, D harus sama semua ya. Start dari ekor menuju ke kepala. Seret, begini. Nah, ya. Saya teman, ini tegap saja, teman nggak kesulitan kan nih ya tegap, karena tegap dan menghadap ke layar, layar HP, layar laptop, layar PC ya, layar TV ya. Maka teman ini mata kiri, ini mata kanan. Nah, sehingga teman untuk lingkaran sisa gambar tadi juga harus sama konstitusinya, harus sama-sama lingkaran yang kita jadikan sebagai acuan ya. Ini sehingga menjadi di kanan dari sumbu. Wah, ternyata masih sama A dan B ya. Kita cek lagi teman yang C. Janji suci, sumbunya seret begini. Nah, teman sekarang posisinya geser ke kiri ya. Tetap menghadap ke layar loh yo, geser ke kiri gini. Nah, itu sehingga teman kalau geser ke kiri dan menghadap ke layar ini menjadi mata kiri, ini menjadi mata kanan. Oh, ternyata ini berada di kiri dari sumbu. Nah, berarti ini sudah berbeda sendiri, teman. Yang C ini berarti jawabannya yang C. Sudah pasti benar ini. Karena sudah ada dua yang sama, satu berbeda. D dan E itu sudah pasti salah, teman ya. Kok saya mau bukti bahwasanya D dan E itu salah? Monggo. Lah ini, teman. D ini adalah konsep jungkel perfect ya atau salto sempurna. Ya, jadi jungkir balik sempurna, perfect jungkelisme namanya ya. Dan teman karena jungkel ya, tetap
menghadap ke layar, teman-teman salto ke atas sehingga kepala di bawah, kaki di atas ya, kepala di kaki, kaki di kepala itu. Tapi tetap menghadap ke layar, teman-teman. Imajinasikan melayang, ku melayang gitu ya, ke atas ya, tetap menghadap ke layar tapi ya. Nah, sehingga teman karena tetap menghadap ke layar, tetapi teman sekarang jungkir balik, ini jadi mata kanan, ya, ini menjadi mata kiri, ya. Sehingga teman, ternyata lingkaran ini berada di kanan dari sumbu sama atau dengan opsi A dan B. Nah, cek lagi yang teman seret jadi suci, kemudian ini taruh begini. Nah, teman serong ke kiri dikit ya. Nah, sehingga ini posisinya mata kiri, mata kanan. Nah, ternyata lingkaran berada di kanan dari sumbu loh, ya kan teman? Sehingga di sini clear A kanan, B kanan, D kanan, E kanan. Jadi A, B, D, dan E ini hanya diputar, teman-teman. Nah, putar atau dirotasi saja. Sementara opsi C itu dicerminkan, teman-teman, karena kanan kirinya berubah ya, atau direfleksi. Begitu secara konsep dasarnya, teman-teman ya. Sebenarnya teman boleh saja menggunakan cara normal ya. Kok saya mau pakai cara normal ya, memutar gambar boleh ya, disamakan dengan gambar acuan yang opsi A misalnya. Atau kok saya mau pakai cara lain, acuannya adalah arah jarum jam, boleh ya. Kok saya memutar ini yang satu-satunya yang searah jarum jam yang C, lainnya berlawanan arah jarum jam, boleh teman ya. Sebenarnya konsep trik mata dewa itu dasarnya dari dua ini gitu ya. Cuma nanti teman yang kita putar bukan gambarnya, tapi adalah badan kita, mengimajinasikan kita melayang, terbang ke atas itu ya. Nah, ini teman, sehingga nanti teman kalau ini udah mahir ya, ini hitungan detik selesai soal modelan gini ya. Oh, kiri, kiri, kanan, kiri, kiri. Wah, selesai nanti teman ya. Oke ya, ini konsep dasar nomor satu. Kita langsung eksekusi nomor dua dan selanjutnya dengan lebih cepat gitu teman ya. Oke, pahami untuk konsep dasarnya. Nah, teman, ini masih sama teman. Segera teman-teman cek untuk unsur gambarnya apakah semua sama. Berarti karena semua sama ini yo mengandung panah, lingkaran, alis, dan bingkai ini semuanya sama. Berarti kita ini jelas perputaran maupun pencerminan. Segera eksekusi dengan trik mata dewa teman, dengan cepat begitu. Kita berjanji suci searah panah, seret begini supaya lebih mudah teman ya. Kok saya nggak mau searah panah, saya mau searah alis begini, seret. Monggo, nggak ada larangan tertentu, teman ya. Oke, teman bebas ya, nggak harus panah, nggak harus alis. Ini paling mudah searah panah, teman, karena ini mengandung panah ya. Nah, teman, silakan langsung geser ke kanan, serong ke kanan. Ini posisi mata kanan, posisi mata kiri. Nah, teman, sisa gambarnya apa? Bebas. Kok saya mau lingkaran kecil, monggo. Kok saya mau alis, monggo ya. Ini alis saja ya, kiri dari sumbu. Nah, ini alisnya Carlo Ancelotti ya, yang suka menaikkan alis ya. Madridista ini teman. Nah, teman yang B ya, tarik sumbu dewa, sumbu konstitusi. Nah, teman, ini tegap, nggak ada masalah. Ini mata kiri, ini mata kanan. Ya tegap nggak ada pelayar ya. Nah, sehingga teman alis berada di mana, teman-teman? Ini, oh ternyata masih di kiri dari sumbu, masih sama dengan yang B. Tarik garis yang opsi C, sumbu konstitusi, seret, begini. Nah, teman-teman serong ke kanan ya. Ini mata kanan, ini mata kiri. Ternyata alis di mana, teman-teman? Ternyata sudah berpindah posisi dia di posisi kanan dari sumbu. Berarti jawabannya yang C, teman. Karena A dan B sudah beda sendiri. C dan C ini sudah beda sendiri dengan A dan B. Kok saya mau bukti nih D dan E juga salah. Nah ini teman, perfect jungkel seret begini yo. Teman sekarang perfect salto, perfect jungkir balik ke atas tapi tetap menghadap ke layar yo, imajinasikan. Karena teman menghadap ke layar sehingga ini jadi mata kanan, ini menjadi mata kiri. Ternyata alis di mana, teman-teman? Alis di kiri dari sumbu loh, sama atau dengan A dan B. Quote yang seret begini sehingga teman ini teman serong ke atas ya, ini salto parsial hampir sempurna teman ya. Nah,
perfect hampir ya, jungkalisme parsial ini ya. Sehingga teman, karena teman salto ke atas, nah hampir sempurna, ini menjadi mata kanan, ini menjadi mata kiri. Ternyata alis di kiri dari sumbu. Nah, berarti A kiri, B kiri, D kiri, E kiri. Satu-satunya yang kanan yang C, teman. Artinya C ini gambar yang direfleksi atau dicerminkan terhadap gambar A, B, D, dan E. Oke, nomor 2 bisa dipahami teman ya. Acuannya panah itu paling gampang ya. Nomor 3 teman, lah ini ada gambar hati ya. Jadi teman yang belum bisa memahami jangan patah hati ya. Berproses teman ya. Ini trik mata dewa ini berproses, nggak bisa langsung instan bisa ya. Latihan banyak nanti supaya nggak patah hati teman ya. Nah teman ini ya, tetap sumbu dewa itu paling gampang searah panah teman ya. Kok saya nggak suka panah, saya mau membelah ini hati jadi dua, boleh teman ya, bebas nggak ada aturan teman ya. Silakan coba aja nanti teman dengan berbagi sumbu pasti jawabannya sama ya. Kita cek dengan searah panah teman, seret, menembus kalbu ini ya. Nah, ini teman serong ke kanan ya. Nah, serong ke kanan begini posisinya. Karena serong ke kanan ini menjadi mata kiri, menjadi mata kanan teman-teman ya. Coach saya mau mengambil sisa gambar lingkaran ini ya, lingkaran yang dekat dengan uh, kepalanya hati gitu ya. Nah, kepala hati apa maksudnya teman ya. Nah, teman ini kan ada dua lingkaran ya, teman harus hati-hati. Ini soal agak rumit ya. Karena ada dua lingkaran yang sama, teman harus ngecek ya. Ini intinya lingkaran yang dekat dengan sudutnya hati ya. Kalau ini lingkaran berada di perutnya hati atau badannya hati teman ya. Teman silakan ambil salah satu. Ini paling gampang saya mengambil eh, lingkaran yang dekat dengan sudutnya hati gitu ya. Nah, ini kita ambil berarti di kiri dari sumbu teman ya. Oke ya. Kita cek sekarang yang B. Wah, ini teman-teman perfect satu atau perfect jungkel. Nah, teman karena teman perfect jungkir balik posisinya di sini teman. Ini jadi mata kanan, ini jadi mata kiri. Nah, tadi yo harus cermat, jeli untuk mengambil sisa gambarnya ya. Ini lingkaran yang dekat dengan sudut hatinya tadi ini ya, yang ada sudutnya. Nah, kemudian ini teman berarti berada di kiri dari sumbu. Masih sama teman ya. Yang C teman, janji suci panas, arah panas, red. Begini. Ini agak serong ke kanan dikit teman ya. Ini menjadi mata kiri, jadi mata kanan. Acuan dari gambar adalah lingkaran yang dekat dengan sudut dari hati, pojok kalbu teman ya. Nah, ini teman berada masih di kiri dari sumbu, berarti masih sama A, B, dan C. Nah, teman sekarang posisi yang D, teman, tarik sumbu dewa, sumbu konstitusi. Nah, teman serong ke kiri, agak ke atas. Ini menjadi mata kiri, ini menjadi mata kanan. Tadi lingkaran yang dekat dengan sudut hatinya tadi berada, masih di kiri, teman. Berarti jawabannya clear ini yang E. Ya, nggak usah dikerjakan. E itu sudah pasti benar, teman ya. Ya, mau bukti, ini buktinya teman ya. Tarik sumbu konstitusi, sumbu dewa atau sumbu janji suci. Ya, teman. Sekarang ini tegap dikit ya, meskipun nggak serong ke kiri, ini menjadi mata kiri, jadi mata kanan. Loh, ini loh ya. Lingkaran yang dekat dengan sudutnya hati berada di kanan dari sumbu. Beda sendiri toh, teman kanan sendiri. Lainnya ABCD ini di kiri dari sumbu. Oke, teman bisa dipahami ya. Pelan-pelan asal selamat, teman-teman ya. Oke, teman nanti yang pengen lebih banyak kelihatan lagi tentang figural, trik mata dewa maupun yang lain bisa akses maksimalsin.com. Nanti bisa membeli paket tryout SKD CPNS ya. Nah, nanti akan ada 8 paket full pembahasan juga dan ada statistika pembahasan dan bisa CAT seperti kondisi asli dan nanti soal bisa di-download ya sehingga tidak terbatas oleh waktu gitu ya. Yang belum punya akun silakan login dulu buat akun register dulu ya. Nanti kalau sudah berhasil silakan bisa login, bisa pilih combo 8 paket tryout maupun combo yang lebih murah lainnya ya. Jangan lupa masukkan kode BRSN untuk dapatkan diskon 150.000 jadi 91.500. Oke, langsung menuju ke maksimalis.com. Link ada di deskripsi. Ya, teman, sekarang nomor 4 ya, masih dengan trik mata dewa. Nah, ini teman, ada gambar apa ini? Gambar topi kelinci teman ya. Nah, teman, sama tetap
ambil sumbu dewa dimanapun berada teman ya. Ini paling gampang kita belah aja topinya teman ya. Yang ada ekornya nih. Nah kita kita taruh aja sumbu yang ada ke ekor aja, kita belah jadi dua ya. Teman, kita start sumbu di sini ya. Saya kali ini tidak ada kotaknya ya, tapi gambar biasa. Nah, ini sudah belum belum apa-apa sudah perfect satu ya, perfect jungkelisme nih. Wah, nggak apa-apa teman ya. Nah, karena teman-teman satu ke atas, jungkir balik ke atas dan tetap menghadap ke layar, ini menjadi mata kanan, ini menjadi mata kiri. Nah, acuannya bebas teman, bisa telinga putih atau telinga hitam. Ya, saya suka yang putih aja ya, karena kita berawal dari kertas putih gitu teman ya. Ini sehingga teman posisi dari telinga putih berada di kiri dari sumbu. Oke teman, sumbu yang sama, tarik konstitusi, sumbu konstitusi, seret, membelah topi ini. Nah, sekarang begini teman, serong ke kanan yo teman-teman. Ini menjadi mata kanan, ini menjadi mata kiri. Telinga putih di mana teman? Masih di kiri dari sumbu. Ya, oke sekarang yang C teman. Tarik sumbu konstitusi, seret, begini. Ini tegap teman ya. Nah tegap agak sirong dikit ke kiri. Ini menjadi mata kiri, menjadi mata kanan. Wow, ternyata untuk telinga putih berada di kanan dari sumbu. Wah, sudah benar berarti ini teman. Jawabannya yang C. Karena sudah beda sendiri dengan A dan B. A dan B telinga putih berada di kiri dan di kiri. Satu-satunya yang di kanan ada yang C. Mau bukti nggak? Yang D kita kerjakan teman. Seret untuk janji suci. Kita, wow ini juga adalah jungkir balik hampir sempurna teman ini ya. Ini karena teman-teman jungkir balik hampir sempurna dan tetap menghadap ke layar. Sehingga ini menjadi mata kanan, ini menjadi mata kiri ya. Oh, ternyata topi putih berada di kiri dari sumbu. Loh, beda toh dengan yang C. Yang E teman tarik janji suci, seret begini yo. Nah, ternyata ini teman-teman posisi kita mata kiri, mata kanan. Ternyata si telinga putih juga di kiri dari sumbu. Loh, beda sendiri tuh yang C. Yang C di kanan, lainnya di kiri dan di kiri dan di kiri A dan B. Jadi yang berbeda sendiri adalah gambar yang C itu dicerminkan. Oke, semakin paham atau semakin semakin puyeng teman-teman ya. Semoga semakin paham teman-teman. Ini triknya sangat mudah untuk diterapkan ya. Oke, teman-teman, nomor 5. Wah, ini teman yang suka main X ya, Twitter. Nah, ini lambang Twitter, teman-teman ya. Oke, sekarang kita terapkan. Wah, ini gambarnya simetris, teman-teman. Tapi teman nggak usah khawatir. Kita sate aja ini si burung yuk. Kita sate, artinya kita tusuk si burung, kemudian kita bakar. Sate ke perutnya teman ya, kita tusuk sumbunya ke perutnya. Nah, jadi kita bagi ada sayapnya, ekor sama kepalanya ya. Kita habis ini kita bakar nih ya si si X ini ya karena suka menimbulkan kericuan di situ ya. Nah, teman, kemudian ini sumbu masih sama teman ya. Kita buat kiri kanannya mata kiri, mata kanan. Oke, acuannya bebas nih mau sayap, mau ekor, mau kepala. Teman-teman kalau beli fried chicken suka yang mana nih ya? Saya suka kepalanya aja teman ya. Kepalanya kita buat acuan. Nah, ini jadi di kanan dari sumbu teman ya. Oke, acuan harus sama teman ya. Nggak boleh melanggar janji suci. Oh, ini teman, opsi yang B ini sudah salto ya, artinya jungkir balik sempurna ke atas ya teman. Karena tetap menghadap ke layar, ini menjadi mata kanan, menjadi mata kiri. Kepala tadi sebagai acuan yang konsisten berada di kanan dari sumbu teman-teman ya. Oke, kita sate lagi si C teman yo. Seret ke perutnya ya. Ini mata kita, posisi badan kita di sini. Ini mata kiri, ini mata kanan. Oh, ternyata kepalanya ini masih berada di kanan dari sumbu. Masih sama ternyata teman-teman ya. Nah, sekarang yang D teman. Ini juga jungkir balik sempurna, teman membagi burung ini kepala dan sayap ya. Nah, ini teman perfect jungkelisme lagi teman ya. Karena teman tetap menghadap ke layar sehingga ini menjadi mata kanan, menjadi mata kiri. Wow, ternyata kepalanya ini ya sudah berada di kiri dari sumbu nih. Berarti jawabannya yang D ya teman ya. Karena D adalah dewa. Enggak teman ya, cuma bercanda aja teman. Ya, karena yang E teman buktinya bahwa E ini salah teman yo. Tarik sumbu yang menyate si burung ini ke perutnya yo, karena konsisten. Ini juga perfect jungkel teman ya, ternyata perfect salto. Karena menghadap layar sehingga ini jadi mata kanan,
tetap menjadi mata kiri. Ternyata si kepalanya burung berada di kanan dari sumbu. Loh, kiri sendiri yang D, teman-teman. A, B, C, dan E berada di kanan sumbu sendiri. Jadi D itu dicerminkan terhadap opsi yang lain. Oke, semakin paham teman yo. Semoga semakin menjadi AMD, ahli mata dewa ya. Soal terakhir teman, di sini ada kotak lagi. Nggak usah khawatir teman untuk soal ini. Silakan belah aja si bulan sabit ini di tengah-tengahnya teman yo. Nah begini atau nah begini. Ya, kita membelah bulan sabitnya teman yo. Membelah bulan ini istilahnya ya. Oke teman ya. Posisikan mata kita lagi. Ini menjadi mata kanan, menjadi mata kiri. Acuannya bebas mau lingkaran kecil maupun bulan sabit hitam. Saya lebih suka bulan sabit hitam, teman. Nah, ini berada di kanan dari sumbu konstitusi ya. Kita belah lagi opsi B, teman. Sret. Jadi dua bagian, teman serong ke kanan dikit ya, sehingga ini menjadi mata kiri, ini menjadi mata kanan. Bulan sabit berada di kiri, teman. Ternyata sudah berada di kiri nih. Berarti jawabannya antara A dan B ya. Yang C, teman. C ini kalau udah ketemu berarti sudah ketemu jawabannya, minimal tiga ini sudah ketemu teman ya, tiga kota yang sudah kita kerjakan. Kita belah sumbu, kita belah bulan dengan sumbunya, seret teman. Wah, ini sudah perfect satu ya teman, satu tetap menghadap ke layar sehingga ini menjadi mata kanan, ini menjadi mata kiri. Oh, ternyata si bulan sabit berada di kiri dari sumbu, berarti sudah beda sendiri yang jawabannya teman. Ini jawabannya yang A nih jawabannya yo. Karena yang B dan C sudah digiri sumbu. Kok saya nggak percaya D dan E apakah semua digiri sumbu? Buktikan. Belah lagi si bulan sabit. Ya, kemudian ini tegap aja dikit, serong ke kiri dikit. Ini mata kiri, ini mata kanan. Ternyata si bulan sabit berada di kiri dari sumbu. Samakan dengan opsi B dan C. Coach yang buktikan yo, belah lagi bulan sabit. Nah, ini teman. Nah, ini satu parsial hampir sempurna teman, karena tetap menghadap ke layar. Ini menjadi mata kiri, ini menjadi mata kanan. Oh, ternyata bulan sabit berada di kiri dari sumbu. Loh, beda sendiri toh yang A, kanan sendiri. Lainnya kiri, 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 dan kiri. Jadi A itu dicerminkan terhadap opsi B, C, D, dan E. Oke teman, bisa dipahami teman yo. Semoga teman sudah mendapat gelar AMD, ahli mata dewa, SMD, sarjana mata dewa, MMD, magister mata dewa, DRMD, dokter mata dewa, ataupun PhMD ya, dokter filosofi of mata dewa. Teman, ini ya untuk prakteknya menerapkan gelar sarjana mata dewa tadi, silakan teman-teman dikerjakan ya dengan trik mata dewa, manakah gambar yang berbeda sendiri orang sepak bola ini yo. Silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita pin, kita komentari yang benar. Oke teman, kita ketemu lagi di next video dengan materi yang lain, figural maupun yang lain. Salam trik mata dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.